Islam, Muslim, Muslim. Silakan mau bertanya apa, Bang? Saya bertanya tentang eh ciptaan manusia, ciptaan Apa sih, Bang? eh ayam Ngomong aja dengan telur apa yang belepotan. duluan? Ayam Ayam, dengan telur apa Bang. yang duluan? Ayam, Bang. Tuhan nggak menciptakan telur, menciptakan ayam. Jangan goblok. Oh, Hari iya. gini masih goblok. Tuh, norak kali kok. Allah menciptakan telur. Telur apa? Telur biawak. Pertanyaanmu, aduh Tuhan, kualitasmu lah. Susah ya agama pagan ini ya. Di-upgrade sedikit gitu loh pertanyaannya. Pertanyaannya itu loh, gak ada kelasnya. Pada hari yang keberapa lah Tuhan menciptakan telur? Halo, Halo, halo selamat Iskandar, siang Islam Pak. Kristen. Selamat siang, Islam Kristen bang. Islam. Silakan, mau bertanya apa? Saya di sini nggak bertanya Mbak. Coba dari tadi kita membicarakan soal agama. Ini soalnya yang mau bertanya banyak pak. Kalau bapak tidak mau bertanya ya nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Na, 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 na. Siapa lagi yang mau naik teman-teman? Kan kalau bertanya tuh sopan dan berisi lah. Ya. Halo, Ken Ken Rini. Halo, Ken Rini. Halo, Iya kak, ya Islam Kristen. Kristen. Ada yang mau ditanyakan kak atau tertekan? Pencet. Enggak, senang saja dengan Kak Agatha. Saya dulu Muslim. Puji Tuhan udah ikut Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Iya. Puji Tuhan. Dan masih sangat ingin belajar terus. Dan dengan live-nya Kak Agatha ini sangat membuka hati saya dan semakin bangga dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Bu. Kita sama-sama Terima belajar. kasih sekali ya Kak ya. Makasih. Ya. Tonton terus live saya ya, Kak Ken Rini ya. Iya Kak, ya. Ya, Tuhan Dan memberkati berkati. pelayanan Kakak. Amin, amin. Ibu juga sehat-sehat ya. Amin ya. Amin. Ya, shalom. Shalom Kak, shalom. Oke, ini ada Zip. Halo Zip. Kakak. Shalom. Ada yang mau ditanyakan Zip? Ya kak, saya ini posisinya lagi kurang enak dengan masa depan dan masa yang saya alami sekarang Pak Kak. Tapi saya percaya dengan firman Tuhan yang mengatakan karena masa depan sungguh ada dan harapan saya tidak hilang. Saat ini keluarga saya lagi diuji Kak. Saya meminta pencerahan dari Kakak. Suami saya bermain di belakang saya Kak. Saya harus seperti apa Kak? Saya harus tetap sabar. Saya harus tetap mendoakan dia atau saya harus tetap mengasihi dia Kak? Suaminya maksudnya main di belakang, maksudnya gimana, selingkuh? Padahal saya sudah selalu mendoakan, selalu mengingatkan, Ya. selalu mengasihi. Gini Kak. Suaminya selingkuh. Iya Kak. Oke. Kalau selingkuh, Kakak mau membiarkan dia tetap jatuh dalam dosa? Saya tidak pernah berniatan untuk tetap melihat dia jatuh ke dalam dosa Kak. Makanya Oke. selalu Gini, maksud saya adalah gini, Kak. Maksud saya adalah gini. Kalau suami Kakak berselingkuh, Kakak bisa ambil keputusan untuk bercerai. Biar dia menikah dengan selingkuhannya, supaya dia tidak mati dalam dosa. Supaya dia tidak hidup dalam dosanya. Itu maksud saya. Kalau Kakak hanya berdoa dan bertahan, dosanya itu tidak akan selesai. Dan Kakak pun disakiti. Perkawinan Kakak itu sudah tidak benar di hadapan Tuhan.
Ya, Ya Pak, iya Kak, memang betul yang Kakak bilang. Tapi saya takut dan khawatir dengan firman Tuhan yang membilang, apa hendaklah tuh? kami menjadi satu, karena Tuhan sangat membenci dengan Loh, perceraian. kalau Tuhan membenci perceraian, tidakkah menurut kakak Tuhan membenci perselingkuhan? Lebih Ya Kak, menjijikkan perselingkuhan daripada perceraian. Perceraian kakak mengaku dosa, bertobat itu sudah selesai. Tetapi perselingkuhan itu akan terjadi seumur hidupnya. Kakak mau hidup dalam dosa suami kakak. Sebab kalau kakak masih satu tubuh dengan suami kakak, kakak juga menjadi seorang peselingkuh, pejina. Kenapa? Karena kakak satu tubuh dengan pejina tadi, suami kakak. Maka apa yang harus dilakukan? Ya kakak harus putuskan hubungan itu. Kakak bisa hidup sendiri, selibat di hadapan Tuhan, dan itu lebih baik daripada kakak mempertahankan perkawinan yang demikian menjijikan di hadapan Tuhan. Ingat, bercerai itu tidak berdosa, tetapi yang berdosa itu adalah berzina. Di mana dalilnya mengatakan bercerai itu dosa? Tidak ada. Kalau pernikahanmu sudah tidak sehat, kamu kan ngakunya satu tubuh, tapi tubuhmu berzina. Mau? Nggak mau toh? Atau kakak mau bertahan dengan hidup dalam perjinahan seperti ini, perkawinan perjinahan seperti ini? Yang harus kakak lakukan adalah menceraikan. Sesudah bercerai, kakak bisa hidup selibat, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan mengakui dosa kakak. Supaya kakak apa? Tidak terhubung lagi dengan laki-laki yang seperti itu. Kakak mau mengotori tubuh kakak dengan perjinahan suami kakak? Itu. Silakan diceraikan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara baik-baik. Ya. Kalau kakak sudah tahu, harusnya bicarakan. Tolong jangan bercerai. Tolong jangan berzina. Gitu. Kenapa kamu berzina? Kalau kamu sudah dengan saya. Katakan seperti itu. Ya. Kakak harus memutuskan tali dosa itu. Kalau tidak, kakak terikat terus dengan perjinahan suami kakak. Mau tubuh kakak yang adalah suami kakak itu berzina? Nggak toh? Ya, jadi cerdas juga memahami isi Alkitab. Ya, tolong yang mengajarkan kakak ini diajarkan dengan benar. Kalau sudah tahu berzina gitu, dibiarkan terus. Kalian ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengerti firman Tuhan. Sebab Tuhan itu bukan hanya membenci perceraian, tetapi dosa itulah yang paling dibenci oleh Tuhan. Seperti itu, Kak. Paham yang saya sampaikan? Nah, gitu. terima Kakak kasih jangan betul biarkan. Kakak. Ya, jangan biarkan seperti itu. Kakak bisa hidup dengan kudus. Kalau kakak tahu Tuhan akan marah dengan hal-hal dosa seperti itu, kakak bisa mulai hidup kudus dengan saliban. Itu lebih baik bagi kakak. Seperti itu, Kak. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak Zip? Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu saja tadi Kak yang mau minta sedikit dari Kakak. Ya. Tuhan berkati, Kak. Tapi yang pertama sekali adalah kakak harus bicarakan dulu. Kamu mau berhenti berzina atau tidak? Nah, kalau dia memutuskan masih tetap seperti itu, kakak boleh ambil tindakan. Lakukan perceraian. Karena kan dia udah tahu lama kan seperti itu kan? Iya. Iya. Jangan dipertahankan, Kak, rumah tangga yang tidak sehat seperti itu. Itu menyakiti kakak dan itu menyakiti Tuhan. Iya, Kalau Kak. kakak bercerai, kakak bertobat, Tuhan akan mengampuni kakak dan hiduplah kudus mulai sekarang. Amin, amin. Amin, terima kasih banyak Kakak untuk pencerahannya, Kak. Ya. Tuhan berkati, Kak. Tuhan berkati, Kak. Shalom. Shalom, shalom. Ini untuk orang-orang yang bilang, saya tidak setuju, tidak setuju. Coba pikir, masa satu tubuh, setengah tubuhmu itu bercerai, berzina. Kamu mau ada borok di dalam dirimu, dan kamu mempertahankan borok di dalam dirimu. Kamu harus menyembuhkan borok itu dengan cara apa? Membuang penyakit itu. Ya. Jadi, jangan pernah ada orang yang mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sehat. Karena orang berumah tangga itu untuk supaya bisa berdoa bersama-sama. Bukan jadi berzina seperti itu, jadi kacau seperti itu. Jangan kalian hanya memikirkan Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci dosa-dosamu. Ya,
Masa cuma cerai aja yang kau pikirkan dosa? Cerai itu tidak pernah berdosa. Zina itu yang dosa. Coba kalian renungkanlah firman Tuhan itu. Jangan kalian itu sibuk mempertahankan kotoran. Kotoran itu dibersihkan. Itu ya, jangan takut, Kak. Ya, kamu bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu ya. Kalian gak mau hidup dengan kotoran seperti itu. Oke, ini ada Nur Hidayah. Kalau tidak bisa dinasihati itu boleh diceraikan. Yang penting ngasih surat cerai. Halo, selamat siang Kak. Shalom. Halo. Ya, shalom. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, saya mau bertanya sedikit Kakak. Kenapa Boleh. kita orang Kristen tidak puasa? Ya kau aja yang nggak puasa, jangan kita. Kau kali yang nggak puasa. Orang Kristen tuh berpuasa, puasanya lebih banyak daripada agama pagan. Ya, Oh iya Kak, sebenarnya saya juga orang Kristen. Saya bingung sama Muslim. Kenapa mereka puasa? kita tidak usah ngomongin iman orang lain. Gitu. Oh iya Ya, iya iya. kalau abang mau puasa, puasa aja. Boleh kok. Tuh, yang di bawah itu kita Oke, siap. puasa tuh. Abang mulai puasa ya, belajar puasa dari sekarang. Oke, Oke. baik. Iya, mungkin kakak abangnya nggak tahu kita ini berpuasa juga. Na 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 na. Tuh, mama aku puasa. Tuh, bagus puasa. Saya puasa, bagus. Puasa itu kewajiban bagi kita ya, tapi kalau lagi sakit tidak usah puasa. Ya, lagi sehat itu harus puasa. Bagus untuk kita. Halo Asih Joko. Halo. Halo Asih Joko. Iya, Kristen tuh puasa. Na 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 na. Siapa lagi nih yang mau naik? Halo, luka dalam. Halo, Ya, Islam Kristen, Pak. saya Kristen, Bu. Ya, terpencet atau mau nanya, Pak? Mau nanya ini apa? Silakan. Saya belum paham perbedaan-perbedaan di apa yang membedakan yang gereja Katolik Ortodoks apa gereja Katolik Roma sama Kristen. Semuanya Kristen, semuanya murid Yesus. Bedanya itu beda yuridiksinya aja. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ini cara kita untuk mengakui kesalahan kita yang baik dan benar di hadapan Tuhan tuh bagaimana, Kak? Sakramen pengakuan dosa. Kakak harus melakukan sakramen pengakuan dosa di depan imam. Gitu. Setelah itu baru kakak itu boleh mengambil perjamuan kudus. Itu yang diperintahkan di dalam Alkitab. Iya. Berarti kita sendiri yang minta ke imamnya itu untuk mengakui kesalahan kita, dosa kita. Iya. Kita harus bilang itu ke imamnya. Saya mau mengakui dosa-dosa saya. Romo gitu. Seperti itu, Kak. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Terus yang berikut untuk apa? Untuk kita menahani godaan-godaan itu kadang-kadang kan apa ya? Terlalu cepat untuk menjatuhkan dalam dosa itu, menahan diri dalam kenafsuan itu loh, gimana? Nah, caranya harus dengan sering-sering berpuasa. Berpuasa dan hidup dalam seluruh sakramen.
Jadi kalau ke abang dalam 1 minggu itu melakukan